Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak dari belakang? Kurang ya? Ustadz kelihatannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan pertemuan ini dan mengatur pertemuan ini terjadi. Dan mudah-mudahan apa yang Allah takdirkan ini benar-benar membuat kita semakin istiqomah. Karena yakin itu pasangannya istiqomah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenalkan, ini kembaran AA, Ustadz Haikal, guru AA juga beliau nih. Beliau ini, AA senang sekali dengan beliau ini, lucu beliau ini, pintar, banyak ilmunya, galak, ceplas-ceplos, tapi ganteng. Semua bilang gitu. Beliau rajin sekali datang ke pengajian-pengajian AA gitu, baik di Istiqlal, di berbagai tempat. Alhamdulillah hari ini berada di Darul Tauhid dan saya kehormatan bagi saya bisa ikut menemani beliau di sini. Alhamdulillah. Ini para santri dan jamaah juga ya, ada yang diikat merah putih ini adalah namanya Santri Siap Guna. SSG, acungkan tangan. Wah, lambat gerakannya. Ulangi. SSG, acung. Bagus. Semuanya sih sebetulnya ada 800. SSG acung. Sekarang SSG acung. Lama. Kan lucu. Alhamdulillah. Udah, sebentar ya dikenalin dulu. Ustadz, pegang mikrofonnya, maaf. Nama lengkapnya siapa? Ahmad Haikal bin Hasan bin Umar bin Salim bin Ali bin Syekh Ali bin Abdullah Baras. Alhamdulillah. Lahir kapan, di mana? Aneh orang Betawi. Lahirnya tanggal 21, tapi dicatatnya 22. Bulannya Oktober. Supaya bisa sekolah dimudah-mudahin tahun 70, padahal tahun 68. Jadi udah nggak jelas lahirnya di mana, Pak. Kata ibu saya lahirnya di Bogor, kata bapak saya lahir di Jakarta, makin gak jelas. Sampai sekarang gak jelas, punten. Alhamdulillah. Yang penting wujud ya. Wujud kidam bako. Jadi beliau ini kalau gitu masih adek dong ya dengan ayah. Adek. Adek ya. Adek, KA. Baik. Gocap, percis gocap lah, kurang lebih gocap. Alhamdulillah. Jangan nakal ya deh ya. Enggak. Lalu ini sekolahnya juga serba jelas atau enggak jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kalau sekolah di mana aja takdirnya? SDN Cawang 03 pagi, kelas 1 gurunya namanya Pak Abdul Hamid, kelas 2 Pak Abdul Hamid, kelas 3 Pak Nowo, kelas 4 pindah ke SDN Cawang 03 pagi, gurunya Ibu Siregar, kelas 5 Ibu Tin Supartinah, kelas 6 Bapak Kosasih. Ente kalau nggak apal guru namanya kurang ajar. Apa? Guru saya tuh AA itu masya Allah dari dulu. Ntar saya foto main banyak-banyakan kaset AA sama saya. Pada waktu kaset itu masih tip, itu saya kumpulin semua kaset-kaset AA sampai sekarang.
Dan impian saya kapan saya bisa duduk berdua sama A. Nih duduk berdua. Disiplin berpikir, udah mulai ceramah tuh. Ya. SMP 20, ya SMA 14. Dari situ saya udah tidak mau sama dunia. Kenapa? Karena guru saya Ustadz Mukhtar mengajarkan satu hari lagi jalan dibeliin kambing. Lagi dibeliin kambing, Ustadz Mukhtar bilang, dapat tali nggak? Dapat Ustadz, buat bawa. Alhamdulillah. Lewat pangkalan. Begitu lewat pangkalan, Ustadz Mukhtar, Kal, tolong beli tali. Siap Ustadz, beli tali. Begitu pulang, loh kenapa nggak dapat kambing? Mana dapat Ustadz? Tadi beli kambing dapat tali. Sekarang beli tali kenapa nggak dapat kambing? Saya mikir, ternyata Ustadz Mukhtar ngajarin saya, itulah orang yang mencari dunia nggak bakal dapat akhirat. Tapi orang yang mencari akhirat langsung dapat dunia. Beli kambing, tali dapat. Beli tali, ngarepin kambing, sampai budek kagak bisa. Dari situ saya udah nggak mau keduniaan. Akhirnya saya masuk ke Ma'hadil Ulum Islamiyah wal Arabiyah King Abdul Aziz D3. Tunggu dulu. Jadi hijrah tuh mulai kapan? Nah, mulai kambing itu. Usia berapa itu? SMA kelas 2. SMA kelas 2 mulai mengenal tali kambing dan kambing tanpa tali. Ya. Catat ini, ada yang SMA, kalau saya nanti nggak boleh ditanya ya. Terusin. Sesudah hijrah jadi pikirannya apa? Akhirat aja. Saya mengabaikan dunia. Diterima di Teknik Informatika ITB. Tapi saya masuk ke Ma'hadil Ulum Islamiyah wal Arabiyah King Abdul Aziz di Saudi. Sampai di sana di Indonesia dulu, i'dadul lughah dulu, kemudian syariahnya ke sana. Ternyata nggak enak tinggal di negeri orang, belum selesai pulang ke Indonesia. Melanjutkan di Universitas Budi Luhur. Setelah D3 tetap dapat di Ma'had, S1 di Teknik Informatika Budi Luhur. Jadi informatika ya. Informatika. Ini bau-bau dunia, ini belum bau hijrah nih. Kenapa turun lagi hijrahnya? Turun lagi. Nah, yang betul. Hijrah tuh naik turun, ntar nanti makin kacau. Ntar udah S2 selesai S3 makin kacau. Tenang ya, kita urut dulu. Beberapa jilid hijrahnya. Hijrah pertama sesudah oleh guru dinasehatin tentang ilmu kambing. Beli kambing dapat tali, cari akhirat dapat dunia, tapi beli tali nggak dapat kambing ya. Baik, kalau cari dunia akhirat nggak dapat. Hijrah bagus tuh, sekolah di Arab ya. Tapi balik lagi ke Indonesia malah informatika. Iya. Kenapa informatika? Karena ayah mengajarkan pada waktu itu bahwa untuk menguasai dunia itu harus menguasai komputer. Karena tahun 88 itu kejadiannya, komputer itu baru ada langka begitu. Dan harus menguasai itu, maka saya pulang dan belajar teknik informatika. Nah itu S1 terus selesai. Lalu kurang, merasa kurang. Waktu itu terobsesi kuliah di luar negeri. Alhamdulillah masuk di WA University Perth. Di Perth, di Australia Barat gitu. Ngambil teknik informatika juga. Itu ke akhiratnya gimana pada waktu itu kan? Apakah berkurang? Belum hijrah lagi, belum. Masih dunia aja. Jadi balik lagi, jadi udah sempat senang akhirat tapi lama-lama belajar dunia. Nah, ini perlu kita pelajari ya, bahwa ternyata tidak mudah untuk selalu konsisten walaupun mungkin niatnya sudah ada. Ini juga niatnya untuk akhirat kan, informatika tuh teorinya ya. Taat sama orang tua. Di Empret bagaimana, di Perth itu bagaimana tuh? Kan banyak godaan. Di Perth itu berapa tahun? Kehidupannya sangat menyakitkan hati, sangat menyedihkan, dimana bebas sekali ya. Saya dapat satu kamar itu dengan wanita. Tapi demi Allah saya bersumpah pada waktu itu ketika saya mau sentuhan aja, I've never been touched by a girl, please respect me, saya bilang gitu. Ngerti nggak lo? Saya bilang never touch me gitu loh, jangan sentuh gitu kan. Kenapa? Karena saya punya prinsip dari kecil diajarkan lebih baik besi ditusuk ke dalam kepala tuh, besi panas daripada bersentuhan yang bukan muhrim. Jadi walaupun di sana begitu, namun nggak kuat daripada saya terjerumus, saya pulang ke Indonesia. Pulang lagi. Melanjutkan S2 di ITB. Akhirnya kembali teknik industri di ITB. Teknik industri.
Iya, iya, iya. Ini bau akhirat atau bau dunia nih waktu itu? Nah, pada waktu itu kenapa di ITB? Karena memang obsesinya di ITB gitu. Ternyata begitu tes, alhamdulillah lolos begitu. Oh iya, di Perth berapa tahun itu? Dapat 2 tahun, 2 tahun. nggak selesai. Ya. Jadi sudah sering tidak selesainya ya? Oh sering banget, D3 nggak selesai, S1 nggak selesai, S2 nggak selesai gitu ya. Tapi yang di ITB masih selesai ya? Selesai, alhamdulillah sampai selesai. Oke. Waktu itu gimana keadaan ruhiyah tuh? Apa sudah lagi mantap ke Allahnya atau masih gonjang-ganjing? Tercemar dengan teori seseorang yang berada di ITB yang dekat sekali dengan Syiah gitu. Sehingga saya pernah tergoda hampir masuk ke dalam Syiah. Tahun itu memang lagi populer. Lagi ya? Populer banget, ya lagi populer banget. Cendikiawan Muslim si itulah, Anda tahulah namanya lah ya. Jangan disebut Kang Jalalnya, nggak enak atuh. Ya. Punten A, punten. Reret. Punten A. Ini pelajaran dari mana pakai kacamata ini? Masya Allah. Ini belajar lucu di mana? Apa bakat atau ada? Nggak tahu ah. Baik. Senang aja membuat orang bahagia gitu ya. Kebahagiaan terjadi ketika kita membahagiakan orang lain. Tapi secara yang hak ya, nggak bohong ya. Baik. Selesai S2 sudah dalam keadaan hiruk pikuk karena usia berapa waktu itu? Usia itu selesai 96, jadi 26 tahun. 28 tahun. Tua juga ya. Iya, belum stabil waktu itu. Belum stabil. Belum stabil. Baik. Udah lulus terus ngapain? Nyari kerja jadi salesman. Karena mau nikah, jadi apa sajalah yang penting kerja dulu gitu. Maka jadilah salesman. Salesman. Sambil jadi dosen. Baik. Sudah itu? Setelah itu kepengen lagi kuliah S3. Alhamdulillah ambil kuliah di UTM, University Teknologi Malaysia, jurusan Filsafat Matematika. Ya, Masya Allah. Disambung-sambung. Kenapa itu ke sana? Dalam rangka hijrah atau nggak ada kaitan dengan hijrah? Dalam rangka kebetulan pekerjaan sebagai konsultan, saya pernah menghitung bahwa ketika disiplin yang saya bikin itu the law of repetition. The law of repetition adalah hukum pengulangan. Apapun yang diulang-ulang itu menjadi ahli. Jika racak ninggang batu, laun-laun jadi legok, kata orang Sunda teh. Nah, tuh. Jika racak ninggang batu, laun-laun bukan berapa kuatnya tetesan itu, tapi berapa seringnya tetesan itu sehingga jadi legok gitu loh. Dan dalam budaya Jawa juga ada weteng tresno jalaran soko kulino. Lihat terus tiap hari jadi cinta gitu. Kalau kata orang Sumatera juga ada lancar kaji karena diulang. Yang diulang-ulang disiplin jadi lancar. Kata orang Betawi juga ada bisa gara-gara biasa begitu. Jadi the law of repetition. Karena itu saya menggunakan rumus ketika orang disiplin maka itu akan meningkatkan produktivitas. Dapatlah A di PT Tambang Timah selama beberapa bulan meningkatkan produktivitas. Jadi tesis disertasi saya gitu. Tiada prestasi tanpa disiplin. Tiada kemuliaan tanpa disiplin. Tiada kebahagiaan tanpa disiplin. Tiada ketakwaan tanpa disiplin. Tuh ada jawabannya santri di sini. Tidak usah jauh-jauh belajar ke Malaysia, Om. Baik. Ya Allah. Ya. La quwwata illa billah. Dahsyat ini ini
Susah husunya di sini. Baik, jadi kuliah S3 matematik. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Betul. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Terus gimana tuh udah campur informatika, teknik industri, matematik, kapan akhiratnya ini? Nah ternyata setelah itu memenuhi syarat untuk sebagai konsultan. Konsultan apa? Pelatihan untuk produktivitas manusia. Oh, pelatihan. Jadi dengan gelar begitu dan berpengalaman dulu sebagai direktur dulu, baru menjadi seorang konsultan gitu. Jadi obsesinya itu terselesaikan sampai di situ. Begitu selesai, barulah kemudian hentikan itu semua, kembali ke zaman SMA dulu, cari aja akhirat, merem aja sama dunia, Allah yang akan kirimkan semuanya. Ada itu, kerasa belum? Masya Allah, kerasanya itu nikmatnya senikmat-nikmatnya. Kenapa? Karena setelah dikenal begini, perusahaan-perusahaan yang mengundang untuk meningkatkan produktivitas itu jadi antri ya. Justru dengan ngejar akhirat, pelatihan-pelatihannya itu malah jadi lebih antri. Jadi antri sampai 2019 setelah ada jadwal, bulan ini di sini, bulan ini di sini, bulan ini di sini, bulan ini di sini, semua itu kenapa? Ketika saya tidak mencari dunia sama sekali, dakwah aja sibuk, ikhlas aja semua, Allah akan kirim dunia untuk antum.